Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Dokter Manjing. Bersama saya Dr. Wulan, spesialis anak. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang topik demam pada anak. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya untuk dapat memberikan manfaat pada yang lain. Ayah bunda di rumah pasti buah hatinya ada yang pernah mengalami demam. Nah, tapi sampai sekarang sebenarnya ayah bunda tahu nggak sih kapan buah hati kita dikatakan demam? Jadi buah hati kita dikatakan demam bila suhu tubuhnya berada di atas suhu normal. Suhu yang normal ada di antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi kalau suhu mereka di atas 37,5, anak kita bisa dikatakan demam. Nah, demam ini sendiri sebenarnya merupakan reaksi normal tubuh terhadap terjadinya infeksi. Jadi misalnya ada infeksi baik itu oleh virus, oleh bakteri atau oleh hal-hal lain yang masuk ke dalam tubuh anak atau buah hati kita, tubuh kita atau tubuh anak kita akan mengeluarkan respon alaminya, yaitu dengan cara mengaktifkan tentara atau yang dikatakan dengan sistem imun untuk melawan si kuman-kuman nakal ini. Nah, respon tubuh yang untuk mengaktifkan sistem imunnya ayah bunda akan menyebabkan terjadinya peningkatan suhu tubuh. Selain itu juga nanti akan diikuti dengan denyut jantung akan berdebar lebih cepat dari biasa. Nah, walaupun ini merupakan reaksi normal dari dalam tubuh, ayah bunda tetap harus waspada. Kapan sih harus waspada? Yang pertama, jika misalnya demam pada buah hati kita disertai dengan beberapa tanda bahaya. Contohnya, penurunan kesadaran. Anak-anak atau buah hati kita dikatakan kesadaran yang menurun jika didapatkan misalnya malas menetek kalau pada bayi, kemudian pada anak-anak yang lebih besar lebih banyak tidur, tidak aktif seperti biasa, dan biasanya responnya sedikit menurun dengan adanya rangsangan. Misalnya ditegur nih, diajak ngobrol biasanya anaknya ceria, happy-happy. Sekarang lebih banyak tidur, responnya juga nggak bagus. Ini ayah bunda sudah harus mulai waspada. Dan yang paling kelihatan nih biasanya kalau demamnya disertai dengan kejang. Nah, ini anak-anak harus segera langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi tidak cuma itu, tanda bahaya yang lain masih ada. Misal, pernafasannya tampak lebih cepat, anak kelihatan sesak, atau malah agak susah nih bernafas, nafasnya kok kayak nggak enak ya. Itu juga sudah tanda bahaya. Ayah bunda harus segera membawa buah hati ke dokter atau ke puskesmas. Nah, selain masalah itu masih ada yang lain ayah bunda, seperti nyeri perut, muntah, kemudian ditemukannya ada tanda-tanda dehidrasi. Tanda dehidrasi pada anak itu seperti matanya tampak cowong. Lalu pada bayi bisa bunda atau ayah raba di bagian kepala itu tampak lebih cekung dari biasanya. Kemudian kulitnya tampak lebih kering, mukosa bibir akan tampak lebih pucat dengan permukaan yang lebih kering. Dan tanda lainnya bisa dilihat dari buang air kecil pada buah hati kita. Jika lebih dari 4 jam buah hati kita tidak kencing, ayah bunda sudah harus mulai curiga apakah mereka mengalami kekurangan cairan atau disebut dengan dehidrasi. Untuk pemeriksaan bisa dilakukan salah satunya dengan cara menekan di ujung jari, ini lebih kurang selama 3 detik, 1, 2, 3. Nanti jika kembalinya ujung jari ini putihnya ya, kan dari putihnya ya bunda, baliknya itu kemudian akan ke merah. Kalau lebih dari 3 detik, nah ini juga bisa dicurigai sebagai tanda kekurangan cairan. Tapi kalau ayah bunda kurang yakin, cuma lihat kok anak saya lebih lemas ya, kok malas minum, lebih banyak tidur, demam, mendingan langsung dibawa aja nih ke dokter atau ke puskesmas terdekat. Jangan disimpan lagi di rumah. Ingat, buat anak nggak boleh coba-coba ya ayah bunda ya. Nah, kalau sudah tahu tanda bahayanya nih, terus ayah bunda pasti mikir dong, kapan sih sebenarnya anak-anak harus kita bawa ke dokter? Apa harus segera dibawa nih pas hari pertama demam atau besok-besok? Kapan sih yang benar? Nah, secara umum tadi anak-anak demam itu karena ada respon terhadap infeksi sebagaimana yang saya jelaskan. Dan yang perlu diingat, demam ini bukan penyakitnya ya, tapi dia itu merupakan salah satu tanda atau gejala dari infeksi yang lain. Jadi kalau misalnya buah hati kita sudah lebih dari 3 hari demam masih naik turun, sebaiknya segera dibawa untuk diperiksa untuk diketahui penyebab demamnya apa sih. Jadi nggak usah dibiarin lagi di rumah. Nah, untuk pertolongan pertama nih buat ayah bunda kalau misalnya anak-anak lagi demam,
Yang pertama, yang paling penting itu nggak boleh panik. Kalau bunda udah tenang, udah bisa mikir. Yang kedua, kita mulai tata laksana nih, kita mulai atasi nih demamnya pada anak. Tempatkan anak di ruangan dengan suhu yang normal. Pakai kipas angin boleh nggak dok? Boleh, yang penting kipas anginnya bersih, nggak ada debu-debu nakal. Lalu anak tidak berada tepat di kipas anginnya. AC boleh dok? Boleh banget, tapi suhunya suhu yang normal. Jangan suhunya dingin banget, salah-salah anaknya ditambah menggigil kan. Lalu yang ketiga, misalnya sudah di suhu normal ditempatkan, kenakan atau berikan pakaian yang nyaman untuk menyerap keringat. Jadi kalau misalnya anak lagi demam itu jangan malah diselimutin atau dikasih jaket tebal kayak lagi mau ke kutub utara ya bunda. Berikan baju yang kaos nyaman, menyerap keringat. Karena saat proses turunnya demam nanti akan terjadi proses evaporasi namanya penguapan panas, di mana akan mengeluarkan keringat yang banyak nih si anak. Jadi bajunya harus cukup nyaman dan menyerap keringat. Terus diselimutin boleh. Kalau anak menggigil boleh diberikan selimut tapi yang tidak terlalu tebal. Nah, setelah ayah bunda memberikan pakaian yang cukup hangat atau cukup nyaman, kemudian lakukan kompres. Kompres untuk anak yang sedang demam itu yang benar adalah dengan menggunakan kompres, menggunakan handuk dan air hangat. Jadi bukan dengan es batu, bukan dengan alkohol, atau bukan dengan itu penurun panas yang ditempel-tempel. Itu tidak perlu ya bunda. Jadi cukup gunakan handuk dengan air hangat saja. Itu didiamkan lebih kurang 20-30 menit. Kalau misalnya sudah kering, bisa diganti lagi. Nanti suhu tubuh anak akan turun. Nah, yang selanjutnya apa? Yang penting adalah memenuhi kebutuhan cairan pada anak. Jadi saat anak kita tuh sedang demam, kan demamnya turun, akibatnya kehilangan cairan tubuh juga. Jadi kan yang keluar tuh bukan cuma suhu tubuhnya aja, bukan cuma demamnya aja, tapi cairannya juga ikut hilang, menguap bersama panas. Jadi cairannya harus diganti, penuhi kebutuhan cairannya. Kalau bayi masih menyusui kurang dari 6 bulan, ASI eksklusif dilanjutkan. Jika sudah misalnya mengkonsumsi makanan atau sudah MPASI, berikan air putih lebih banyak. Terus es krim atau yogurt dingin boleh nggak sih? Untuk anak yang lebih dewasa dan sedang tidak dalam infeksi saluran pernapasan atau radang tenggorokan, boleh diberikan yogurt yang dingin atau es krim dingin untuk membantu mendinginkan dari dalam. Dan yang berikutnya adalah jika sudah dikompres, diberikan baju yang hangat. Selanjutnya apa? Jika sudah dilakukan semuanya, demam masih sulit turun, boleh nggak sih memberikan obat panas? Nah, yang terakhir, jika semua upaya sudah dilakukan, ayah bunda bisa mempertimbangkan pemberian obat penurun demam. Pilihannya banyak sekali. Untuk jenis obat dan dosis, diskusikan bersama dokter kepercayaan ayah dan bunda. Nah, ayah bunda sudah paham kan bagaimana cara mengenali kegawatan anak yang sedang demam, dan sudah paham kalau anak demam harus diapakan. Jangan khawatir, kita masih punya banyak video dan informasi yang akan kita share di channel Dr. Mancing. Jadi, support terus channel Dr. Mancing dengan cara like, comment, subscribe, dan sharing sebanyak-banyaknya agar lebih banyak orang yang dapat merasakan dan mendapatkan manfaat dari channel ini. Oke ayah bunda, nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan semua informasi. Sampai jumpa.